Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahain Muki. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, yang pertama, apa itu pengertian kurikulum? Kurikulum merupakan suatu rancangan pembelajaran yang telah ditulis oleh seorang pendidik dan akan diterapkan dalam suatu pembelajaran di sekolah. Dan adapun sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, yaitu sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan perhatian dari pemerintah akan hal itu sangat baik sekali dalam perkembangan kurikulum. Dan di tanah air ini perkembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan periode reformasi sekolah dasar. Sekolah menengah pertama yaitu SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum di Indonesia dari 1947 sampai 2013. Yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Dan yang kedua ada kurikulum 1952. Terurai adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dan yang ketiga ada kurikulum 1964, Rencana Pendidikan. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum 1964 dan kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan. Dan yang keempat, ada kurikulum 1968, di mana kurikulum ini pertama dan sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Dan yang kelima ada kurikulum 1975, pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu dan kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Dan yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum. Dan yang kedelapan, ada kurikulum 2004, di mana KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum di tahun 1994. Dan yang kesembilan, ada kurikulum 2006 atau disebut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya yaitu menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti dari kurikulum KTSP, yaitu kurikulum 2013 yang memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek-aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dan di sini selanjutnya ada kelebihan kurikulum 2013, di mana kelebihannya memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai, dan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kompetensi ditentukan masing-masing di tiap mata pelajaran. Dan yang kedua ada mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik atau integratif dan pendekatan saintifik.
Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran serta melahirkan manusia pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, adanya kontradiksi karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang normatif karena ada penambahan jam belajar agama. Yang kedua, ada berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tapi ada penambahan jam pelajaran. Yang ketiga, ada kurikulum 2013, cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses. Dan selanjutnya ada kekurangan lainnya terletak pada penggunaan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa yang aktif. Di sini ada tahap implementasi kurikulum 2013. Dari bulan Juli 2016 sampai 2019. Sejak tahun 2013 sampai 2014, Indonesia mulai menerapkan kurikulum 2013 di sekolah di Indonesia untuk kelas 1, 4, 7, dan 10. Implementasi kurikulum 2013 ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkan seluruh kelas di Indonesia pada tahun 2020. Penerapan dilakukan bertahap sejalan dengan proses persiapan sekolah dan guru di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan kurikulum 2013 secara optimal. Dan di sini ada contoh tahap implementasi kurikulum 2013. Di sini saya cantumkan gambar tentang tahap implementasi kurikulum 2013. Baik, selanjutnya ada proses pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum 2013. Baik, kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tahun 2006 yang disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Baik, di sini ada beberapa pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada keseimbangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, dan ada model pembelajaran atau penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah. Dan terakhir ada penilaian otentik. Dan di sini ada gambar proses pengembangan implementasi kurikulum 2013. Di sini saya cantumkan gambar pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. Baik, kesimpulan dari materi saya bahwa kurikulum itu merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan, di mana kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang, pendidik, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Dan ada rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksanaan siswa mencapai tujuan dan cita-cita oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dan di sini saya cantumkan juga gambar perkembangan kurikulum di Indonesia dari 1947 sampai 2013. Baik, terima kasih, sekian presentasi saya tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.